Watch some crazy stuff, yo! Halo, aku Kancil. Hai, aku bergantung. Halo, aku pura-pura. Halo. Selamat menyaksikan video kami. Pada suatu hari, di hutan yang hijau dan sunyi, hiduplah 4 ekor hewan yang memiliki keistimewaan masing-masing. Di antaranya, mereka terdapat kancil. Nah, kancil yang dikenal sebagai hewan paling cerdik dalam hutan. Kancil selalu punya jalan pintas untuk mengatasi setiap masalah. Namun, kancil ini adalah hewan yang sombong. Di sisi lain, terdapat singa yang gagah, berani, sang penguasa hutan yang memancarkan keberanian dan kekuatan. Singa selalu dihormati oleh hewan lain karena keberaniannya melindungi mereka dari bahaya. Jauh di sudut sana, terdapat burung hantu yang bijaksana, dikenal sebagai penjaga rahasia hutan. Burung hantu memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kehidupan dan kejadian-kejadian di sekitarnya. Tak jauh dari sana, kura-kura hidup dengan penuh kesabaran. Ia adalah makhluk yang selalu memikirkan setiap tindakan dengan cermat sebelum melakukannya. Nah, kura-kura juga dikenal sebagai penasihat yang bijak bagi hewan-hewan lain yang ada di hutan ini. Suatu hari, ketika hutan diselimuti oleh kegelapan dan ketidakpastian, mereka berempat berkumpul untuk mengatasi masalah besar yang mengancam keberlangsungan hidup mereka. Hutan pun dihadapkan pada ujian besar yang memerlukan kecerdikan kancil, keberanian singa, kebijaksanaan burung hantu, dan kesabaran kura-kura. Apakah mereka mampu bekerja sama dan menyelamatkan hutan dari bahaya yang mengancam? Suatu ketika, kancil, singa, burung hantu, dan kura-kura duduk di pinggir sumber mata air. Hai teman-teman, kira-kira apa yang membuat kita bisa hidup di sini? Aku hanya ingin menikmati keindahan alam dan mungkin berburu sesuatu. Hutan ini memang menawarkan kedamaian dan kebijaksanaan. Ada banyak hal yang dapat kita belajar di sini. Kalau aku datang ke sini untuk bersantai dan berenang, kita memberikan ketenangan yang sulit ditemukan di tempat lain. Benar sekali kura-kura. Bagaimana jika kita bercerita tentang pengalaman yang menarik? Kemarin aku baru saja bertemu dengan harimau. Wah, Kancil, ceritakan lebih detail. Aku juga ingin mendengarnya. Menarik kancil, kecerdikanmu selalu mengagumkan. Aku yakin kita dapat belajar banyak dari pengalaman. Aku senang mendengar cerita semacam itu. Itu mengingatkanku pada kebijaksanaan untuk menggunakan kekuatan pikiran kita. Nah, begini ceritanya. Aku melihat harimau dari kejauhan dan dengan cepat berpura-pura terluka. Harimau itu tergoda denganku. Dan saat itulah aku langsung melompat dan melabuhinya. Kecepatan dan ketangkasan memang menjadi kekuatanku. Sungguh cerdas, Kancil. Kecerdasan dan kepintaranmu patut diacungi jempol. Itu memberiku ide untuk menggabungkan kecerdasan dengan kekuatan. Di strategi yang cerdik kancil, kita semua memiliki kekuatan masing-masing untuk dimainkan. Aku belajar bahwa kesabaran adalah kunci dalam kehidupan lambatku. Aku bijaksana dalam berhubungan. Betul sekali, kura-kura. Kesabaran adalah kekuatan yang seringkali diabaikan. Mungkin kita bisa belajar satu sama lain. Aku dapat memberikan kekuatan, Kancil dengan kecerdasan, burung hantu dengan kebijaksanaan, dan kura-kura dengan kesabaran. Ide yang bagus, nggak? Kombinasi kekuatan kita mungkin akan membantu kita dalam menghadapi segala permasalahan.
Aku setuju. Mari kita tetap bersama, belajar satu sama lain, dan menjaga keseimbangan di hutan itu. Kesepakatan. Mari kita jadikan hutan ini tempat yang penuh kecerdasan, kekuatan, kebijaksanaan, dan kesabaran. Suatu hari, terjadi kekeringan yang mengancam kehidupan mereka. Sumber air di hutan mulai mengering. Kancil yang cerdik pun mempunyai rencana untuk menemukan sumber air baru. Aku rasa aku bisa menemukan sumber air baru sendiri tanpa bantuan kalian. Aku siap membantu. Di mana kita harus mencari? Aku juga bisa membantu dengan kekuatan mataku yang tajam. Mungkin aku bisa melihat dari atas langit. Aku mungkin lambat, tapi aku memiliki ketekunan. Kita bisa mencari bersama. Kalian tak perlu akan mencari. Lagi pula, kalian pasti tidak menemukannya. Kancil pun langsung pergi mencari sumber mata air tanpa ditemani siapa-siapa. Aku harus cepat menemukan sumber mata air sebelum mereka menemukannya. Sedangkan singa, burung hantu, dan kura-kura mencari bersama-sama dengan keahlian yang dimilikinya masing-masing. Singa, burung hantu, dan kura-kura fokus mencari dengan teliti sumber air. Capek sekali, sampai sejauh ini kita belum menemukan sumber mata air. Kita istirahat terlebih dahulu, lalu kita melanjutkan perjalanannya nanti. Setuju. Kita sangat membutuhkan istirahat. Mereka pun beristirahat di bawah pohon yang sangat lebat yang melindungi mereka dari teriknya panas. Namun, Bagaimana dengan Kancil ya? Apakah dia sudah menemukan tanda-tanda sumber air baru? Sudahlah, jangan dipikirkan. Dia merasa tidak perlu dibantu dan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Sudah, jangan bertengkar. Tujuan Kancil kan juga sama dengan kita. beberapa hari berlalu. Hutan masih diselimuti kekeringan yang membuat hewan-hewan cemas. Kancil meskipun sombong terus mencari sumber mata air. Namun, usahanya tidak membuahkan hasil. Hutan menjadi semakin sunyi. Kehidupan di dalamnya semakin sulit. Pada suatu hari, Kancil yang kelelahan dan haus akhirnya menyadari bahwa ia tidak bisa mengatasi masalah ini sendirian. Susah sekali mencari sumber mata air baru. Jika begini, masalah ini tidak akan terselesaikan. Hingga suatu ketika, Kancil menemui kawan-kawannya. Ia kembali berkumpul dengan teman-temannya dengan rendah hati dan mengakui kesalahannya. Teman-teman, aku menyadari bahwa aku tidak bisa mengatasi masalah ini sendirian. Aku butuh bantuan dari kalian. Tentu saja, Kancil. Kita di sini hidup bersama-sama. Kita harus selalu bersama-sama dalam menghadapi semua masalah ini. Betul kata Singa. Kita harus saling tolong-menolong dan selalu bekerja sama dalam berbanyak hal. Lain kali, jangan kau ulangi perbuatanmu itu lagi ya Kancil. Singa, burung hantu, dan kura-kura menerima Kancil dengan tangan terbuka. Mereka kemudian bersatu kembali untuk mencari sumber air. Kali ini, mereka bekerja sama dengan penuh kerjasama tim, memanfaatkan kecerdasan Kancil, keberanian singa, kebijaksanaan burung hantu, dan kesabaran kura-kura. Berkat kerjasama mereka, akhirnya mereka dapat menemukan sumber mata air baru yang melimpah. Kemudian, air segar pun kembali mengalir di hutan dan menyelamatkan kehidupan semua makhluk yang ada di sana. Aku minta maaf atas sikap sombongku sebelumnya. Aku belajar bahwa kekuatan sejati terletak pada kerjasama dan saling melengkapi. Kita semua memiliki peran dan kekuatan masing-masing. Tetapi saat kita bersatu, kita akan menjadi lebih kuat. Kecerdikan, keberanian, kebijaksanaan, dan kesabaran adalah nilai-nilai yang penting. Bersama-sama, kita bisa menghadapi segala tantangan. Kita telah belajar bahwa saling mendukung dan bekerja sama adalah kunci
untuk mengatasi kesulitan. Hutan pun kembali dipenuhi dengan kehidupan yang bahagia dan kebersamaan. Keempat hewan tersebut menjadi penjaga yang lebih bijak dan tangguh. Mereka terus menjaga harmoni di hutan dan berbagi nilai-nilai kebaikan pada hewan-hewan lain. Dan begitulah dongeng tentang kancil yang cerdik dan teman-temannya yang bijak. Berakhir dengan pesan bahwa kebersamaan, kerjasama, dan penghormatan terhadap kekuatan masing-masing adalah kunci untuk menghadapi tantangan dan membangun kehidupan yang harmonis. Tamatlah sudah kisah kami. Terima kasih dan jumpa lagi. See you. Dengan